Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haryani sudah berkesempatan hadir memenuhi permohonan saya untuk mengikuti coaching ya. Alhamdulillah ya. Sebelumnya Bu Yani, bagaimana kabarnya Bu Yani? Sehat Bu Yani? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat sehat. ya. Tapi masih dalam kondisi cerah dan semangat insya Allah ya. Apalagi kita udah masuk sore ini. Oke Iya, Bu Yani, eh, iya. kira-kira apa yang akan kita eh, berbicarakan pada kesempatan ini dalam kegiatan coaching ini? Barangkali eh, Ibu eh, boleh bercerita sedikit, mungkin salah satu yang mau akan dibicarakan mengenai apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang perlu kita bahas pada kesempatan yang terbatas ini. Silakan Bu Yani. Baik, ya, permasalahan ini mungkin permasalahan klasik ya. Iya, Udah lama gitu. Bahkan Nabi pun diutus ke dunia ini juga untuk permasalahan ini. iya. Berkaitan dengan akhlak, tingkah Oh, laku pelajar. mempelajari siswa. Iya, siswa. Baik kepada orang tua, kepada teman sebaya, kepada adik yang lebih kecil. Iya, iya. Apa yang Ibu Kurangnya rasakan? kurangnya rasa menghargai hormat ini, Hmm, iya, ya. iya, Mungkin karena perkembangan zaman, jadi mm-mm, terjadi terkikisnya nilai-nilai moral iya, itu iya. terasa oleh kita, ya. Berarti terhadap Bu Yani sendiri terasa ya? Ya terasa, Terasa. terasa itu. Misalnya, oh, apalagi misalnya kalau saya kan ngajar di anak IPS ya, Oh iya. iya. Itu kadang anaknya tuh bicara dengan kita tuh kita itu seolah-olah dia sama besar, Hmm, kurang menghargai iya, iya, kadang-kadang. iya. Ya, beda dengan anak IPA adalah. Tapi Ada ya? ada pula gitu, walaupun dia anak IPA, tapi kadang attitude tuh kurang. Iya, iya, iya. Kadang mereka terasa Sikap. terlalu pintar atau gimana, kurang menghargai keberadaan. Iya, iya, Ini iya, betul. pernah ya kita alami sendiri. Iya, Bu Dia Yani. masuk suatu ke ruangan guru misalnya. Mm-mm. Masuk ke ruang guru, kemudian dia mau ambil sesuatu, eh, Iya, kabel kabel round gitu misalnya, apa iya, namanya ya. itu ya. Nah, terus ada HP di sana lagi dicas. Mm-mm. Dia pergi masuk ke dalam kelas, ke dalam ruangan guru. Ada guru di sana satu orang, Mm-mm. berdua lagi. Masuk langsung dia tuju itu kabel, dia ambilnya, dilepas Hmm, saja. Dilepasnya aja itu HP orang yang lagi dicas ya tanpa bertanya, Allah. "Ibu, ini HP Mm-mm. siapa, Ibu? Mau pakai ini, Ibu?" Atau bagaimana lah. Mm-mm. Ah, kemudian dia pergi lagi. Kemudian si empunya HP kaget, "Loh, ini kok HP sudah lepas? Oh, Tiba-tiba mana copot. mana tali ininya? Ya Mana Allah. copot? Mana kabel raun hilang ada?" Iya, Terus iya. ada guru tadi, "Iya, Ibu Yani," misalnya. Itu anak masuk pada lihat saya, Iya, nggak ada iya. assalamualaikum atau nanya sama saya, "Bu, ini HP siapa, Ibu? Bisa nggak ini mau dipakai, Bu?" Saya bilang, "Ya, Bu, ya kalau punya Ibu Iya, iya. A atau Ibu B, maaf diambil dulu, dipinjam dulu," gitu kan. Iya. Jadi kurang santunnya dan menghargai orang tua itu kurang Hmm. sekarang. Jadi kalau perlu disimpulkan yang Ibu alami adalah bagaimana menyikapi atau Mhm, memperlakukan anak-anak, terutama anak iya, didik ya. iya, Kendalanya kesulitan dalam menyikapi anak-anak didik yang memiliki sikap yang kurang pada tempatnya sesuai dengan iya, karakter-karakter positif. Oke, iya. Bu Yani. Sekarang eh, dari hal yang pembicaraan yang akan kita diskusikan, apa yang menjadi harapan Bu Yani dalam tujuan pembicaraan kita ini? Apa harapan ke depannya Bu Yani? Harapan ke depan kita tuh kalau dapat melahirkan Hmm, seorang yang punya karakter kepribadian yang kuat, dalam iya, iya. artian bisa dia tuh menempatkan diri kapan dan di mananya. Hmm, Setinggi apapun dia, sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, kalau dia tidak bisa menghargai iya, iya. orang lain, tidak ada Hmm, gunanya. oke, Dia oke. akan jadi seorang diktator nanti itu. Iya, iya.
Berarti, mm-mm. Ya. Berarti Bu Yani berharap nanti bisa mendidik anak-anak yang memiliki yang sedang mengalami karakter-karakter atau perilaku-perilaku yang negatif, terutama terhadap guru, ya Bu ya. Ya. Itu yang diharapkan. Sekarang apa kelebihan atau mungkin peluang yang Ibu miliki untuk bisa memperbaikinya? Mungkin ya kalau kita sebagai orang guru, Iya, ini sudah saya praktekkan juga iya ya di betul. kelas. Saya kalau ngajar itu nggak langsung kepada apa yang mau saya ajar hari ini. Oh, nggak materi ya, nggak langsung materi. Iya, materi. Saya selalu memperhatikan peserta didik dulu kesiapannya seperti apa. Mulai Ya. dari cara dia masuk, mulai dia cara berdoa, Mm-mm. mulai dia mendengarkan kita. Kadang-kadang Iya, anak itu berdoa tidak seperti berdoa. iya, iya. Berdoa Nggak matanya serius ya. kemana, tangannya kemana, Mm-mm. nggak serius. Jadi dianggap enteng aja semuanya. Iya, iya, iya. Padahal perkataan itu adalah doa, Benar. nggak ngerti dia kan. Mm-mm. Cara berpakaian itu perlu, Pak. Kalau itu sepele, tapi kalau anak itu sudah terbiasa berpakaian rapi, insya Allah Mm-mm. itu pemikirannya juga rapi. Iya, iya. Jadi Berarti cara mm-mm. Itu ya, itu ibaratnya harapannya dan juga kalau dilihat dari peluang dan juga kelebihan yang Ibu miliki, Bu Yani punya kesempatan nanti di sesi-sesi pembelajaran di awal itu, yang di awal itu adalah mulai dari tata cara akhlak dalam dia berdoa dengan baik, kemudian ya, sikap dia tenang dalam mengikuti belajar, ya, ya. dalam dia merespon. Nah, jadi kira-kira kalau diukur nih Bu dengan skala angka dari mulai sekarang dengan capaian yang Ibu harapkan itu dari angka 0 sampai 1 sekarang ini berada di eh, rank berapa Bu? Dari yang mulai 0 sampai tadi 1. kita bicarakan sampai yang harapan yang Ibu capai itu kira-kira Ibu sekarang dalam kondisi berada di rank berapa untuk merubahnya? Ranknya dari berapa tadi? 0 0 sampai sampai 1. 10, 0 sampai 10. 0 sampai 10. Baru sampai 50. Baru 50 berarti 5 ya atau 50% ya Bu ya. Baru 5%. Iya, apa yang terjadi sampai 50% Bu? Memang Apa sudah ada masalahnya perubahan. Bu? Sekarang anak itu waktu yang ya pokoknya ketika dia salah itu dipanggil. Bang, saya panggil waktu itu, saya panggil anak itu, saya proses hari itu juga. Iya. Saya panggil karena gini, kalau pembiaran dibiarkan gitu, tidak diproses, tidak dikejar itu, dia akan berlarut-larut, dia Iya, akan betul. bisa menjadi apa ya namanya itu, jadi kebiasaannya seperti Iya, hal yang merasa tidak ada salah ya. Tidak ada salah. Nah, Iya. sekarang kan itu yang penting. Anak tuh punya rasa malu, punya rasa salah. Itu memang budaya malu itu penting. Minta maaf dia, kemudian dia maaf Bu karena sibuk. Sesibuk apapun Anda, kalau nampak orang, permisi. Bagus. Kita mau masuk ke ruangan itu, permisi. Ya Bu, minta maaf sama Bu Haryani, minta sama Bu Sri Ernida, misalnya semuanya. Minta maaf, ada hari itu disuruh. Iya, kita langsung ya. Bagus itu langsung Bu, ya. diproses. Berarti dengan Begitupun dengan saya yang di kelas, saya proses, saya panggil. Iya, bagus. Cara berdiri. Berdiri dia kan, oh kamu ke depan, suruh ke depan. Kemudian dia bicara dengan saya itu pegang-pegang meja, Iya, tolak pinggang ya. Tolak pinggang. Sebelah sikapnya salah, Nanda. Gimana Bu? Sikapnya kalau mau ngomong dengan orang jangan dipegang mejanya. Berjarak kamu. Kemudian sikap kamu tuh berdiri hormat. Berdiri hormat itu bukan ditegak tangannya ke bawah gitu hormat. Dengarkan ibu gurunya. Nah, iya, menyimak ya. Ya menyimak. Nah, iya, anak-anak kurang menyimak itu. Berarti alhamdulillah dari identifikasi sudah mulai nampak ya ketercapaian tujuan itu sudah mulai berjalan menuju tujuan itu walaupun memang hanya baru 50%. Bu, kita tentunya dari tujuan yang ingin Ibu capai tadi bisa memperlakukan anak sehingga akhlaknya itu sudah mulai bisa berubah ya. Apa yang dapat Ibu lakukan agar
ibu dalam mendidik itu sukses, terutama dalam mendidik akhlak atau karakter anak? Apa saja hal-hal yang dapat ibu lakukan? Yang pertama mungkin apa gitu? Ya, kalau merubah seseorang tuh mungkin nggak bisa kita sendiri ya, Iya betul. karena faktor yang mempengaruhinya ekstern dan internal Iya. itu ada ya. Jadi dari saya sendiri, Iya langkahnya saya Bu. ya langkahnya selalu menekankan. Iya. Kalau salah anak itu langsung ditegur, tegur bukan hanya ditegur saja, ditunjukkan salahnya, ditunjukkan cara membenarkannya. Oh, adil berarti Bu ya? Ya, tunjukkan salahnya, tunjukkan yang benarnya. Iya, tidak Akhirnya anak hanya mengerti. menyalahkan. Tidak marah-marah aja kita, Iya tidak betul, nyalah-nyalahkan dan tidak menunjuk-nunjuknya bagus dia. sekali. Nah, itu makanya dipanggil dia akan salahmu di sini dan yang benarnya begini. Teorinya begini, ya idealnya Iya, seperti ini, iya, tunjukkan. iya, bagus Jadi ya. kalau anak sekarang anak dimarah-marahi aja tidak ditunjukkan jalannya, ya hilang percuma aja, anak tak akan ada perubahan. Nah, gitu. Memang Oh, bagus. tidak semuanya bisa kita lakukannya, tapi kita coba gitu. Iya, iya. Kemudian Berarti setiap yang kedua, belajar itu selalu saya kasih kalau yang pertama masuk itu seperti saya bilang tadi nggak ada langsung materi, selalu bercerita saya. Nampak yang satu agak salah itu saya cerita pengalaman orang, iya, bagaimana iya, jadinya. iya bagus sekali. Memang bercerita itu betul. Anak-anak itu dari cerita itu dia bisa ambil hikmah kan gitu. Bisa tersentuh Bu ya? Sentuh dia. Jadi contoh itu langsung kena ke dia gitu kan. Iya, Langsung iya, dia ya. Walaupun dengan ilustrasi cerita ya. Walaupun ilustrasi. Nah, tingkat keberhasilannya lebih tinggi itu daripada hanya menyampaikan materi, teori begini-begini. Tapi kalau kita bawakan ke kisah nyata atau kisah atau bercerita kita, itu ada efeknya lebih bagus. Bagus. Jadi kalau dapat guru itu mengajar itu pertama itu cerita dulu lah. Iya. Cerita tentang, tapi pasti anak itu ya setiap masuk ada aja salahnya itu. Iya. Pasti ada. Hanya kok sepatunya salah lah, atau bajunya keluar lah, atau rambutnya, ya, atau cara dia jalan. Nah, kita panggil. Nah, gitu cara perbaikinya satu-satu. Setiap hari begitu tuh. Nah, saya itu salah kesukaan anak IPS. Alhamdulillah gimana Bu? Kira-kira insya Allah kalau Ibu lakukan itu hasilnya bagaimana Bu? Saya baru lakukan baru pas pandemi ini, jadi belum itu ya, belum gimana nampak, Bu kira-kira perubahan atau respon mereka gimana Bu? Responnya masih 25% lah, belum sampai dia 50%. Iya, mungkin baru awal kali Bu ya. Baru awal. Iya, kita nggak bisa instan ya Bu ya. Sekali itu proses lama loh Pak Nadi. Membentuk itu memang payah itu. Karena apa? Lepas dari kita, dia lupa lagi. Iya benar. Nah, lingkungan sangat mempengaruhi. Benar. Karena dia kontak dengan lingkungan yang jelek lagi. Iya. Kembali lagi dia ke keluarganya. Kembali dia ke temannya. Udah lupa lagi yang tadi. Jadi kita tuh harus didik. Didik itu namanya didik itu yang namanya didik. Orang didik itu ya itu aja. Kayak orang tua didik gitu. Jadi orang nyinyir. Bosen-bosen. Bosen. Kalau udah bosen, kadang-kadang guru kan sampai stres. Biasa lah. Apa jadi urang lah. Itu tidak dapat di awak tuh doang. Itu agak pesimis tuh nggak ada ya. Pokoknya kalau kita sebagai guru tetap sampaikan yang baik itu. Mau dengar nggak dengar sampaikan, jangan bosan gitu. Iya betul. Jangan putus asa itu nggak. Nah itu aja yang melakukan baru ya sampai saat ini hanya itu yang saya lakukan, selalu menegur dan menunjukkan, kemudian yang benar. Kisah yang benar tunjukkan. Bagus Bu. Berarti ada 2 langkah yang sedang Ibu lakukan dan akan dilakukan terus. Pertama mulai dari di awal pertemuan, misalnya dengan cerita ya, pengalaman ya, sharing ya, yang bisa menyentuh hati dan pikiran anak-anak. Kemudian yang kedua, Ibu berusaha ketika ada terjadi sesuatu yang keliru, berusaha untuk langsung bertemu dengan anak tersebut dan mengatakan apa saja yang keliru dan juga berusaha untuk diperbaikinya. Dan alhamdulillah kalau Ibu lakukan dengan konsisten, insya Allah tidak ada yang sia-sia dan bahkan insya Allah bisa membuahkan hasil ya Bu Yani ya. Dan itu ternyata langkah tersebut itu saya sangat setuju sekali. Dan juga saya bisa belajar juga dari Bu Yani tentunya ya. Dengan yang ketiga, kayak nampaknya mungkin ada poin ketiga langkah Ibu
konsisten dan sabar ya. Kalau yang bisa saya petik Nah, dari yang itu. Iya bener konsisten nggak ini Bu? di mana? Bener kan? Benar, konsisten ini yang susah. Iya iya iya. Tidak di mana-mana. Benar benar. Pengawalan misalnya di sekolah ada aturan. Aturan itu kalau nggak dikawal, nggak ada gunanya. Iya benar. Berarti Nah, harus konsisten jadi ya aturan. konsisten itu memang rumit kita kadang-kadang ya. Kadang ya namanya hari-hari itu kan beda mood kita kadang. Iya iya. Nah, kadang kalau mood kita nggak bagus, ada lupa lagi. Nah, Iya. konsisten itu memang selalu. Tapi saya insya Allah asal ketemu anak selalu kalau ada salah selalu tunjukkan. Iya iya. Itu sampah nak, sampah itu jangan dibiarkan. Bisa tolong ibu enggak? Ambilkan sampah. Bagus. Mantap nih. Kata-katanya Kamu seperti itu Bu ya. iya berpahala itu kamu. Terima kasih Ah. ya, ya ibu, ya Oh umi. iyalah. Ya. Tidak lupa bilang Itu terima aja. kasih ya sama anak ya. Terima kasih ya, kamu udah baik hari ini. Saya bilang. Allah kasih balas ya. Ya umi ya. Sudah gitu. Masya Allah. Luar biasa Bu. Oke, nampaknya sudah nampak ya langkah nyata Ibu yang akan dilakukan dan juga yang sedang dilakukan pada saat ini untuk bagaimana memperlakukan dalam mendidik anak-anak agar dia memiliki karakter yang baik. Tentunya memang mulai dari ya berusaha terus mengingatkan dengan baik, kemudian juga memberikan cerita-cerita ilustrasi yang bisa menginspirasi mereka, dan ketiga sabar dan konsisten. Di penghujung ini kita coba tegaskan komitmen bersama Bu ya. Sejauh mana komitmen atau seberapa kuat komitmen Ibu untuk merealisasikannya? Saya komitmen sekali dengan itu karena berkaitan dengan mata pelajaran saya kan PAI. Iya benar-benar. Jadi selalu itu pun. 100% lah sekali. komitmennya untuk itu, untuk memperbaiki. Berarti Karena itu ibadah kan. Iya. Siap terus ya karena ini adalah panggilan hati ya Bu ya. Iya. Bagus sekali Bu. Oke Bu, kira-kira siapa pihak-pihak atau personil-personil yang bisa menunjang dan membantu Ibu untuk merealisasikan ini? Tentunya sekolah ya. Iya, pimpinan sekolah ya. Pimpinan sekolah dalam hal ini misalnya berkaitan dengan peraturan. Peraturan itu memang ditegakkan. Tertib. Kemudian kalau misalnya peraturan itu ditertib ya. Tertib itu memang harus dijalankan dan ada yang ngawalnya. Kalau nggak ada yang ngawal, nggak ada gunanya. Iya. Saya setuju kali kalau anak terlambat itu, misalnya ada agak banyak orang yang terlambat, yang satu disuruh ini, yang satu disuruh ini, yang satu disuruh ini. Nah, jangan sama-sama gitu, nanti main-main ya. Gitu. Jadi menyebar ya aktivitasnya ya. Selagi mendidik ya Bu ya. Ya, kalau dia ngumpul-ngumpul lagi, sama hota-hota dia. Nggak jadi kerja ya. Jadi kerja. Iya, berarti ada pihak-pihak. Iya. Saling bekerja sama Bu ya dengan guru lain, dengan unsur pimpinan. Saling menegakkan. Iya. Sama siapa biasanya Bu partner Ibu yang bisa mengawal itu, terutama mungkin minimal di kelas Ibu, sama siapa biasanya? Di kelas? Iya, kalau di kelas. Siswa. Iya, siswa. Enggak, kalau guru maupun siswa, siapa kira-kira partner terdekat Ibu yang bisa membantu untuk membantu merubah mereka? Nah, kalau saya satu visi ya, satu visi terus dengan orang yang satu visi. Siapa tuh Bu? Bu Lola itu saya satu visi dengan mereka. Oh iya, sama-sama. Kalau Bu Lola itu sama keinginan dengan saya gitu. Iya. Ada punya itikat ya. Ya punya sama keresahan yang sama, punya pengennya seperti ini anak itu gitu. Pengen bagus seperti ini, ada sesuatu. Nah, dengan Bu Lola itu istilahnya satu pandangan lah dengan dia. Jadi kalau satu pandangan enak. Iya, berarti mungkin kemudian itu kan dalam personil ya. Kalau nanti biar lebih dikukuhkannya lagi, mungkin Ibu bersedia juga nanti tergabung dalam tim pendidikan karakter barangkali Bu ya, dengan beberapa guru yang tentunya nanti dalam hal mengawal karakter anak dan juga memberikan himbauan-himbauan dan juga keteladanan agar mereka juga karakternya juga bisa lebih baik lagi. Insya Allah Bu ya, siap Bu ya, sama-sama Bu. Ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri Bu?
Ya, itu saja barangkali Ya, Bu. apa namanya, masukan ya, Iya, iya, Bu. masukan, nah dari saya Iya, sebagai iya, Bu. guru ya, Iya, agar iya. terjadi perbaikan dan perubahan Amin, untuk amin. Ya, Bu dengan Yani. ke Saya arah yang ucapkan lebih terima baik. kasih banyak ya, Bu ya. Heeh, Ya, baik. heeh. Ya, Bu, terima kasih banyak, Bu. Mudah-mudahan ini nanti Nah, kegiatannya bisa kita tindak lanjuti. Tentunya dengan ya, tidak hanya dengan Bu Yani tapi dengan guru-guru yang jauh, yang insya Allah juga yang sama-sama care untuk perubahan perilaku ya, ya, anak-anak didik kita terutama ya, karakter. Ya, Bu, makasih banyak, Bu. Mohon maaf atas segala ya, kesalahan ya, Bu. Terima kasih, Bu ya, Yani. Selamat ya, berbuka puasa. Salam ya, sama pasti anak-anak ya, sama. Bu. Ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.